Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita sudah melangkah terus di minggu yang ketiga di tahun ini. Kita percaya bahwa minggu-minggu ke depan Tuhan terus berikan kita sukacita. Haleluya. Oh, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik buat kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online dimanapun berada. Kami percaya damai, sejahtera, sukacita Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat terus di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mohon pengurapan turun buat kami semua. Biarlah di ibadah online ini ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya damai, sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Untuk kami beribadah kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang siap mau masuk hadirat Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Yes. Engkau baik Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin saudara. Mari sama-sama lagi nyanyikan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami naikkan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau baik, sungguh baik. Ku nyanyikan. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Haleluya, haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya, haleluya. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Sekali lagi, kasih setianya kekal selamanya. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya kasih setia Tuhan buat kita semua sehingga membuat kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ayo mari sama-sama katakan, nyanyikan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari nyanyikan sekali lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalah tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Baru nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita maju sama-sama. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Namamu Yesus Kristus Tuhan di atas segala-gala nama. Nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal.
Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak
ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus Kristus Tuhan di atas segala-gala nama, nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami terus mau bersuka cita, kami terus mau masuk di hadirat-Mu. Mata kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi di hadirat-Mu. Oh, ralabasyakata karalabayarab. Makasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu
rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari musik menyembah Tuhan. Mari kita yang ada di mana saja yang mengikuti ibadah ini, biarlah saat kita nyanyikan pujian ini, benar-benar mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Ketika mata kami tertuju kepadamu, Kau melihat kami, apa yang kami lakukan Tuhan. Apa kerinduan kami ya Bapa, hanya untuk membesarkan nama-Mu. Haleluya. Ku mau ikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari nyanyikan sekali lagi. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan
kami mau menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa penyembahan kita buat Tuhan. Kata-kata cinta kita buat Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kami sembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh ralabo shandaralabo, sharalaba shadaralaba shatakanaralabo. Haleluya, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak disembah, layak diagungkan, layak disanjung tinggi. Oh Yesus Tuhan Allahku, Rajaku, kekasihku. Oh ralabo shande, kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan di hadirat-Mu, sebab kami percaya di hadirat-Mu Tuhan berbicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami buka hati kami buka hidup kami kepada-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, tadi kita sudah nyanyikan lagu Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Saya terlalu percaya bahwa kita semua di tahun 2024 ini rindu untuk menyenangkan Tuhan. Rindu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan sharingkan untuk kita semua, bahwa luar biasa kalau kita orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau setiap saat menyenangkan Tuhan, ambil waktu untuk kita dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan di hadirat-Nya, juga di dalam setiap aktivitas kita, maka ada hal-hal, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Ada beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama kita lihat hasil daripada orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya menyenangkan Tuhan. Yang pertama kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Bapak, Ibu, ada Alkitab, kita buka baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, ketika kita datang menyenangkan Tuhan, artinya kita mau bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, jerih
supaya kita tidak akan sia-sia. Yang pertama, orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu, luar biasa janji Tuhan buat kita semua. Masuki 2024, salah satu firman Tuhan buat kita ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Yang terpenting kita jangan goyah. Mau menyenangkan Tuhan, di hadirat Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah goyah. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua kita lihat. Yang pertama tadi, jeripaya kita dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat. Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Haleluya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan bahwa kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, mari kita baca Yesaya 40 ayat yang ke-31. Haleluya. Apa yang dikatakan di sana? 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Walia naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, hasil dari orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Hasil daripada orang-orang yang selalu ada di hadirat Tuhan. Hasil daripada orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan kita diberikan kekuatan yang baru. Orang-orang yang selalu nanti-nantikan Tuhan, menyenangkan Tuhan, pasti dapat kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Haleluya. 2024 kita dalam hadirat Tuhan, pasti senangkan hati Tuhan, pasti kita dikasih kekuatan yang baru. Untuk apa? Dikatakan bahwa kita akan terbang. Kita akan maju. Wow, mungkin kemarin-kemarin kita belum maju, siap biasa-biasa aja, tapi saya percaya ketika kita di hadirat Tuhan, kita berdoa, kita bersembahyang, kita memuji menyembah Tuhan, di sana Tuhan kasih kita kekuatan yang baru. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi nanti ke depan, tidak akan goyah. Amin. Yang pertama tadi, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Dan yang kedua, ketika kita menyenangkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya, maka di sana kita dapat kekuatan yang baru. Kasih tahu kiri kanan, Bapak Ibu kalau ada bersama-sama ikut ibadah online bilang begini, Tuhan kasih kamu kekuatan yang baru. Tuhan kasih kita semua kekuatan yang baru. Haleluya. Yang ketiga kita lihat di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Wow, luar biasa. Sekalipun, firman Tuhan Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ulangi lagi sekali lagi, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata Raja Daud, luar biasa. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kita tidak usah takut. Kenapa? Nah kalau kita senangkan Tuhan, pasti Tuhan lihat kita. Pasti Tuhan sama-sama dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Masuki 2024. Mari kita terus senangkan hati Tuhan. Kita jalan sama-sama, Tuhan jalan sama-sama dengan kita. Amin. 3 hal. Yang pertama, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu adalah orang-orang yang janji-janji Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saya yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.
Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Oh ralabasya kata karalabasyanda ralaba. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Kami terus mau rindu hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Memasuki tahun 2024 kami sangat percaya ketika kami banyak-banyak di hadirat Tuhan. Ketika kami banyak-banyak menyenangkan Tuhan. Maka firman-Mu berkata, tidak pernah sia-sia jerih payah kami mengikuti Tuhan. Dan Tuhan selalu berikan kami kekuatan yang baru sehingga kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih banyak Bapa. Dan lebih daripada itu, Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga buat kami tidak takut untuk melangkah di tahun 2024 ini. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, ini umat-Mu ya Tuhan. Kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami gairah, pengurapan yang baru atas kami. Sehingga roh kami terus menyala-nyala ketika kami mau bangkit dan kami mau menjadi terang. Dan terang Tuhan sudah terbit atas kami sehingga kami mau terus menyala-nyala buat Tuhan. Kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Berdoa bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini mungkin sementara mengikuti ibadah online. Tuhan, oh ralabasya, mungkin mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang susah, Tuhan hibur mereka. Yang jatuh putus asa, Tuhan kembali angkat mereka kembali. Roh Kudus mampukan mereka kembali ya Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Abba ya Bapa. Kami percaya di tahun yang baru Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kami berjalan bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah online. Kami semua diberkati berlimpah-limpah. Oh ralabasya kata karalabasyanda. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Oh dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk juga Gembala CK4 Pak Welier Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin beserta dengan keluarga besar. Tuhan sertai pimpin dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang bisa percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Oh ralabasya kata kuatkan kami, teguhkan kami. Kami percaya kami sementara masuk dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kekuatan bagi kami. Kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih pengurapan yang baru terus turun atas kami semua di tempat ini. Makasih untuk umat-Mu yang setia beribadah juga di tempat ini. Jiwa-jiwa yang baru Tuhan sertai pimpin kami semua di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sementara dan bulan depan akan menuju masuk dalam pemilihan umum. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Oh ralabasya kata karalabasyanda. Kami sangat percaya damai, aman, sentosa bagi bangsa kami ini Tuhan. Oh rabasyaka, bahkan sampai pasca pemilu juga Tuhan. Aman semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan semua aparat-aparat yang ada sampai pada tingkat yang paling bawah. Tuhan Yesus sertai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur juga untuk anak-anak kami generasi Yeremia. Kami percaya di tahun 2024 ini ada kebangkitan yang besar. Oh, anak-anak muda generasi Yeremia akan bangkit dan menjadi terang bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, dan Pentakosta yang ketiga sementara dicurahkan berlimpah-limpah atas bangsa kami. Sehingga ada banyak orang yang percaya
kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa, serahkan persembahan yang akan kami bawakan Tuhan, apakah itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur. Tuhan memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa tempat kami beribadah juga di Garing Nias ini, Tuhan sertai pimpin aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini, saat ini di hadirat-Mu. Dan Bapa, sebelum kami selesai ibadah online ini, kami siapkan hati kami dan angkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.